Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة وزيادة العلم والتقوى والبركة وزيادة الرزق والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس اللهم آمين أما بعد. Kita semua yang ada di masjid ini, semoga Allah memuliakan kita semua. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan kitab kita ya, yaitu Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita ingin meresum beberapa penjelasan dari bab ya, dari pasal Dararudz Dzunub wal Ma'asi. Ayo, kita sudah bisa fokus. Nanti kalau Ustaz yang bercakap semua dengan kegiatan masing-masing macam jual obat jadinya. Iya. Kita ngaji, kita fokus dulu. Jadi akibat buruk dari dosa, Dararudz Dzunub wal Ma'asi, yaitu efek buruk dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, dan kita melihat dari pengalaman-pengalaman hidup yang dituliskan oleh para ulama. Dan juga mungkin kita juga menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Apa hubungan dosa itu dan maksiat itu dengan kesempitan rezeki, kesempitan hati, dan seterusnya. Iblis diturunkan dari singgasana posisi malaikat, bahkan tanda petik rajanya malaikat. Itu disebabkan oleh dosa, kesombongan, dosa yang berpusat pada hati manusia dan juga pada hati makhluk Allah. Iblis dijatuhkan dari tempat yang tinggi itu karena dosanya. Ayah kita Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari tempat yang sangat indah, tidak ada taranya. Yang lebih indah dari itu di persada dunia ini tidak ada, yaitu al-jannah, surga. Itu disebabkan oleh dosa. Dan dosa itu adalah banyak orang menganggap dosa sederhana, hanya memakan buah khuldi. Itu sudah cukup mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Hanya dosa makan buah khuldi sudah cukup mengeluarkan mereka dari surga Allah. Apalagi dosa-dosa yang lain. Demikian juga Fir'aun ditenggelamkan. Itu disebabkan oleh dosa. Disebabkan oleh dosa. Qarun dibenam ke dasar bumi. Itu disebabkan oleh dosa. Umat Nabi Nuh dikaramkan, tak ada yang tersisa, hatta diri mereka sendiri. Itu disebabkan oleh dosa. Umat Nabi Musa alaihissalam dijadikan monyet. Itu disebabkan oleh dosa mereka. Demikian juga banyak kaum Ad, kaum Tsamud itu ditenggelamkan oleh Allah, dimatikan, dikeringkan seperti batang korma yang sudah lapuk, angin kencang. Itu disebabkan oleh dosa. Sailul Aram tenggelamkan oleh Allah, bendungan Ma'arif itu
disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Begitulah, dosa itu pasti punya efek dan akibat dalam kehidupan. Ketika dosa itu masif dilakukan oleh banyak orang, maka akibatnya akan menghimpit, akan mengenai semua orang. Hatta nanti di akhir zaman, sebagaimana dijelaskan tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, ditenggelamkan oleh Allah sebahagian, hatta orang yang beriman. Maka yang dilihat apanya? Hati mereka masing-masing. Karena itulah jangan bermain-main dengan dosa. Jangan anggap dosa kecil itu satu yang sepele, apalagi dosa besar. Ingat tadi, Hawa dan Adam itu dikeluarkan dari surga yang menurut sebagian orang hanya melanggar sedikit. Mereka tidak mensyirikatkan Allah, mereka tidak takabur seperti iblis. Hanya mereka ada syubhat dalam pemikirannya karena bisikan syaitan. Makanlah itu, iya kan? Karena hanya akan tidak mengabadikan kalian. Lalu dimakan dan mereka dikeluarkan dari surga. Jadi ikhwah, jadi Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, kalau begitu dosa itu akan menghimpit diri kita. Dan di sini beliau juga membuat satu pasal dalam kitab ini, al-atharu al-qabihatu lil ma'asi. Jadi implikasi, akibat buruk dari maksiat itu. Yang ini bisa dirasakan hari ini. Tidak perlu dikaramkan bumi ini. Tidak perlu ditenggelamkan kita. Tidak perlu apalagi namanya dibelah oleh Allah bumi. Ya, tidak perlu. Dan tidak perlu juga diruntuhkan Allah gunung. Itu cukup membuat seseorang akan merasakan azab pada dirinya masing-masing. Cukup membuat azab pada dirinya. Dan di antara itu adalah lil ma'asi minal asar al-qabihah, kata beliau, al-mazmumah, al-madarratu bil qalbi wal badan. Jadi efeknya itu tidak saja pada pada hati manusia, tapi juga pada jasad. Bisa saja terjadi itu pada jasad manusia. Baik, ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Apa di antara efek dosa itu? Nah, ini penting bagi kita. Faminha hirmanul ilmi. Allah mengharamkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Allah menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu apa? Ilmu ma'rifatul Rasul. Ilmu apa? Ilmu ma'rifati dinil Islam. Allah haramkan kepadanya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Fa'inna ilman nurun yuqdhifuhu Allahu fil qalbi. Karena ilmu itu cahaya yang menerangi hati manusia hingga dia bisa mengenal Rabb. Cahaya yang menerangi hati manusia sehingga dia bisa mengenal Rasul. Cahaya yang menerangi hati manusia sehingga dia bisa mengenal agamanya. Al-ilmu nur. Karena itulah bisa saja orang tidak tergerak sedikit hatinya pun untuk ngaji, untuk duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang tidak ada alasan, tapi dibuatnya alasan. Kadang-kadang alasan kecil saja cukup membuat dia untuk mengurai selanya dari tempat majelis ilmu dan meninggalkan. Kenapa? Karena Allah mengharamkan dia untuk mendapatkan ilmu. Hirmanul ilm. Itu disebabkan apa? Disebabkan maksiat. Disebabkan maksiat. Jadi wal maksiyatu tudfi'u dzalika nur. Kemaksiatan itu memadamkan cahaya. Memadamkan cahaya. Hati kita ini dibungkus oleh dosa itu. Naudzubillah, naudzubillah. Akhirnya apa? Cahaya
cahaya ilmu tidak bisa masuk. Karena itu setiap wasilah untuk sarana mendapatkan ilmu itu enggak disukainya, enggak disukai. Itu tadi dengan alasan kecil saja itu sudah menghalalkan dia untuk meninggalkan majelis ilmu. Kenapa? Allah menghukum dia kalau dia tidak bertaubat dari dosa. Hirmanul ilm. Walamma jalasa al-Imam Syafi'i baina yaday Malik wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a min wufuri fatani. Satu ketika Imam Syafi'i itu duduk di hadapan Imam Malik, karena Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Wa qara alaihi, dan dia membacakan hadis kitab Muwatta di hadapan oleh Imam Malik. Lalu Imam Malik a'jabahu, dia sangat kagum kepada Imam Syafi'i karena kuatnya hafalan dan cepatnya dia memahami dan bagusnya pemahaman Imam Syafi'i. Dan wa kamalu fahmihi, dan kesempurnaan pemahaman. Lalu apa kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Ini nasihat yang paling brilian dari Imam Malik kepada kita talibul ilm. Apa kata beliau? Inni arallah qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bi zulmatil ma'asi. Sungguh, kata Imam Malik, aku melihat Allah telah mengkaruniakan kepada hatimu cahaya ilmu. Allah sudah karuniakan itu ke dalam hatinya. Maka jangan engkau padamkan itu dengan zulmatil ma'asi, dengan gelangnya akibat kemaksiatan. Jadi kalau terasa malas-malas mengaji, istighfar banyak-banyak. Kenapa begitu? Karena bisa saja itu disebabkan oleh dosa kita yang membuat kita malas thalabul ilm. Kalau kita malas ngaji, malas belajar, apalagi kaji-kaji tentang ma'rifatullah, ma'rifatul dinil Islam, ma'rifatul Rasul, itu pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Ada something-somethingnya di situ. Ada syai'un di situ. Kalau tidak, Allah mudahkan kita duduk di majelis ilmu. Allah mudahkan kita duduk. Bayangkan Imam Syafi'i mau mendatangi Imam Malik itu dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Iya kan? Naik bus saja sekarang 7 jam, lebih kurang. Kalau dulu berminggu-minggu, berhari-hari baru sampai ke Madinah, hanya untuk mendengarkan apa? Imam Malik membacakan hadis. Imam Malik membacakan hadis Nabi. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengeluh. Syakautu ila Waqi'. Ini guru dia di mana? Guru dia di Makkah. Su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluh kepada guruku Waqi'. Tentang apa? Buruknya hafalanku. Buruknya hafalanku. Bukan semangat dia menuntut ilmu berkurang, tidak, tapi buruknya hafalan. Karena maksiat itu pasti ada efek, sadar atau tidak kita. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu apa kata Waqi'? Nasihat Waqi' sederhana saja, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Semua maksiat, tinggalkan kemaksiatan itu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apapun. Kalau sudah pernah terjatuh, apalagi dosa-dosa besar, cepat taubat. Tapi jangan taubat sambal ladu, kan begitu. Tanda taubat itu tak diterima. Orang yang bertaubat itu taubat dia dari satu dosa, lalu nanti masuk lagi ke dosa yang sama, terus berulang begitu. Tanda apa? Allah menolak taubat karena dia tidak serius. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz kan. Ya. Ikhwah. Lalu kata beliau, wa qala a'lam bi anna al-'ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asim. Ketahuilah, kata Waqi' kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah karunia Allah. Fadlun, karunia yang besar dari Allah, itu ilmu.
Kita mungkin pernah singgung ya, mana lebih utama ilmu dari harta? Lebih utama ilmu. Sehingga Nabi kita meminta harta atau minta ilmu. Allahumma zidni ilman. Ya Allah, tambah kepada aku ilmu. Enggak pernah Nabi berdoa Allahumma zidni malan, enggak. Ya Allah, tambahlah harta aku, tidak. Tapi dia berdoa Allahumma zidni ilman. Ya Allah, tambahlah ilmu. Kenapa? Ilmu itu luar biasa sekali manfaatnya bagi kita. Dunia yang gelap dilihat oleh orang terang menurut dia. Kenapa? Karena ilmunya menembus batasan-batasan kegelapan kejahilan manusia. Itu ilmu. Dan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah itu menjelaskan keutamaan ilmu dari harta. Itu sampai berapa jumlahnya? 25 lebih 27 atau 30. Keutamaan ilmu dibanding harta dijelaskan oleh beliau dari nas-nas Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Oleh sebab itulah ikhwah, maka seyogyanya semangat kita kepada ilmu mesti jauh lebih besar daripada semangat kita untuk mendapatkan harta. Itu harus. Kalau memang sudah bisa kita hidup dengan harta kita yang sudah ada, maka sisa waktu kita itu untuk ilmu. Karena ilmu itulah yang membuat kita mengenal Allah. Ilmu itulah yang menasihati kita kepada Allah. Ilmu itulah yang membawa kita kepada jalan surga Allah. Makanya ada di mana kajian sunnah, ikuti. Oh, sana ada. Kalau kita cari alasan, banyakan alasan untuk kita tidak duduk di majelis ilmu. Duduk saja sudah dapat fadilah. Selama kita di majelis ilmu itu, para malaikat, makhluk-makhluk Allah mendoakan kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Walaupun kita tidur, ngantuk, tapi jangan pula tidur waktu kan? Iya kan? Terganggu juga ustadznya kan begitu. Walaupun begitu, tetap ada fadilah. Duduk di majelis ilmu. Makanya kalau ada kajian datang aja. Apalagi kalau kajian qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bimanhajis sahabah. Itu lebih mantap lagi dia kan. Tapi kalau kaji-kaji syubhat jangan datang, nanti rusak pikiran kita. Baik ya kawan. Di dalam Musnad Imam Ahmad itu dijelaskan ya, apa dalam riwayat itu dikatakan innal abda la yuhramur rizq, la yuhramur rizqa bidzanbi yusibu. Sungguh seorang hamba diharamkan kepadanya rezeki disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Bisa saja nanti rezeki itu ditunda oleh Allah atau bahkan dihalangi oleh Allah untuk diberikan kepada seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan. Bukan berarti kalau kita taat kita jadi orang kaya, tidak. Tapi Allah berikan kemudahan bagi kita hidup. Allah berikan kemudahan hidup. Jadi ada hubungannya kalau dia beriman kepada Allah, dia bermaksiat, kecuali dia memang sudah dikhatab oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, kecuali Allah telah memberikan kepada dia istidraj. Iya kan? Akhirnya dia bisa menikmati kemaksiatan. Akhirnya dia hidup dengan kemaksiatan. Itu beda. Itu sudah murka Allah cukup besar kepadanya. Kalau masih ada iman dalam hati kita, lalu Allah sempitkan rezeki itu ada sesuatu itu dari dosa kita yang mesti kita bertaubat. Jadi innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yuhramur rizqu bidzanbi yusibuhu. Itu disebabkan apa? Disebabkan dia melakukan kemaksiatan. Allah tahan rezeki agar dia minta kepada Allah, agar dia taubat dari dosa-dosanya. Semakin besar dosa itu, semakin besar himpitannya. Kalau juga nggak sadar kita dengan hal itu, itu sudah berbahaya sekali. Jadi yang kedua apa? Hirmanur rizqi. Allah haramkan rezeki itu, Allah halangi rezeki itu kepada orang-orang yang beriman, tapi dia terjebak pada kemaksiatan. Haramkan. Dan itu bisa kita nggak menuduh siapapun ya. Kita lihat
Mungkin pada diri kita terjebak pada kemaksiatan, lalu terasa rezeki itu seret, kata orang Medan kan begitu. Istighfarlah, bertaubatlah kepada Allah, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna taqwallah ya maji'atul rizqi. Sebagaimana ya, bertakwa kepada Allah itu akan mendatangkan rezeki. Sebagaimana kita bahas ya, sudah pernah kita bahas. Mungkin pertemuan pertama pasca Ramadan. Apa kabar gembira bagi orang yang bertakwa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus bertakwa kepada Allah, Allah carikan bagi dia solusi dalam hidup. Ada saja solusi dalam hidup. Ada jalan keluar yang tidak sempat menyesakkan dadanya sehingga dia mengurangi ibadah. Tidak. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki kepadanya dari hal yang tidak disangka-sangkanya. Kadang-kadang datang rezeki dari anaknya, datang rezeki dari abangnya, datang rezeki dari adiknya. Ada rezeki dari tetangganya, sahabatnya. Gak tahu kita pintu rezeki itu. Karena Allah menggenggam hati manusia. Allah menggenggam hati manusia. Dan Allah bukakan itu bagi seseorang. Coba lihat sahabatmu, lihat kawanmu itu, lihat saudaramu itu dalam keadaan susah. Allah bukakan. Terbetik dalam hati seseorang yang zulman, yang memiliki harta untuk membantu. Itu siapa? Allah yang menggerakkan. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Mungkin banyak teman kita yang susah, tapi yang teringat kita kepada satu orang. Kenapa ini? Mungkin saja dia bertakwa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang terus bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusan. Enggak pernah sukar-sukar kali. Memang diuji Allah. Kan memang tak berjanji pula Allah kalau dia bertakwa tak ada masalah. Tidak, justru orang yang bertakwa itu akan diuji dengan masalah-masalah yang bertingkat-tingkat. Tapi semua ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Justru kalau kita semakin bertakwa, semakin banyak ujian. Ujian dari anak, ujian dari istri, kalau dia istri, ujian dari suami, ujian dari tetangga, ujian dari pekerjaan, ujian dari harta kita, ujian banyak ujian. Tapi semuanya ada solusi. Ada solusi berikan Allah. Ketika kita bersabar, kita dapatkan solusi. Wallahu ma'a as-sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Masalah yang Allah ciptakan bagi orang yang beriman itu sebagai wasilah untuk apa? Mendapatkan cinta Allah. Tatkala kita bersabar, Allah mencintai kita. Kalau kita tak diuji, sabar dari mana kita? Kan enggak ada. Jadi oleh sebab itulah Allah uji kita dengan masalah-masalah. Kadang-kadang tak jadi masalah pun dipermasalahkan orang. Akhirnya jadi masalah, kan begitu? Jadi masalah. Sabar kita enggak. Ketika bersabar, wallahu yuhibbu as-sabirin. Ya. Di rumah tangga pun begitu. Ya, kadang-kadang untuk menaikkan iman kita, ketakwaan kita, cinta Allah kepada kita diuji dengan anak kita. Diuji dengan istri kita. Antum pernah diuji dengan istrinya? Kotak dari istri bukan antum menguji istri antum, gitu kan? Jadi begitu ya, diuji kita untuk tambah level, sabar enggak? Jadi kadang-kadang keluarga itu membuat level kita makin tinggi. Kadang-kadang tetangga itu membuat level kita makin tinggi. Kadang-kadang pekerjaan itu membuat level kita makin tinggi. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Jadi ada hubungan korelasi sempitnya hidup dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Apalah obatnya? Taubat. Taubat. Tinggalkan semua itu. Tinggalkan semua itu, dekat dengan Allah. Sempurnakan sholat kita, sholat berjamaah di masjid. Iya kan? Kemudian sholat qiyamul lail. Kalau hari Senin puasa, Kamis puasa, atau puasa Daud kalau mampu. Iya kan? Lihat berikut, insya Allah Allah bukakan rezeki bagi kita. Kemudian apa lagi? Al-wahsyatu allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Kalau dia orang baik,
maka dia tidak bisa menikmati hidup dengan kemaksiatan. Wahsyah. Tak bisa hidup, gelisah dia hidup. Orang meninggalkan sholat misalnya, padahal dia mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya misalnya, tapi dia meninggalkan sholat wajib. Dia nggak bisa nikmati itu kalau dia masih ada iman. Allah buat dia gelisah agar dia mencari tahu kenapa dia gelisah, padahal duitnya banyak. Kenapa dia gelisah? Gak enak rasanya, jenuh dalam hidup. Tak ada mencari sesuatu yang baru, kan begitu ya. Akhirnya mencari tantangan sana, tantangan sini, tapi juga enggak berhasil. Rekreasi sana, rekreasi enggak juga. Pulang dari situ selesai, habis. Kembali wahsyat. Apa itu sebabnya? Dosa. Agar kita introspeksi diri, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul taubatan nasuha. Jangan astaghfirullahalazim tapi mata begini juga. Gitu. Ah, jangan. Itu yang akan menentukan orang bukan orang astaghfirullahaladzim tapi matanya begitu juga. Itu tak begitu bertaubat. Palingkan, tundukkan, iya kan? Jadi begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Jadi ikhwah, membuat hati orang itu enggak stabil. Ini sebagian salaf mengatakan, inni la'asillaha fa'ara dzalika fi khalqi dabbati wa mar'ati. Ini juga ini. Sungguh aku pernah melakukan kemaksiatan, maka aku lihat pada makhluk Allah yang bermuamalah denganku. Apa itu? Dabbati, tunggangannya bermasalah. Tunggangannya hari ini waktu kudanya atau ontanya tunggang biasanya bagus-bagus saja. Ini tak mau ngeng, katanya begitu kan? Kadang-kadang mau dia menyepak lagi. Apa masalahnya? Bisa saja disebabkan oleh kemaksiatan. Maka orang yang saleh itu, sedikit saja dosa yang dia berikan, Allah langsung tunjukkan. Ista'jalahu al-uqubah. Allah segerakan baginya hukuman agar dia sadar. Jadi kalau ada orang tak sholat, tak ada teguran dari Allah, itu dah bahaya kali, itu dah istidraj. Tapi ini baru melakukan kesalahan, iya kan? Satu kesalahan dilakukan, lalu nampak efeknya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kembali kepada jalan kebenaran. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata salaf itu, wa mar'ati, istrinya. Yang biasa istrinya baik, ini marah-marah aja sama dia. Itu jangan hanya melihat kesalahan istri, tapi lihat diri sendiri. Mungkin ada maksiat yang kita lakukan. Kenapa tiba-tiba marah-marah? Kecuali memang pemarah memang beliau begitu. Itu beda. Ini baiknya dia, bagus. Tak ada sepanjang hari pula marah-marah terus. Kalau ada kesalahan baru marah dia, kan begitu. Jadi ikhwah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada dosa bagi kita. Jadi jangan selalu hanya melihat, wah ini istriku begini. Karena kadang-kadang banyak juga orang curhat sama ustaz, seriusin. Banyak bisa masalah istri, masalah perkawinan. Macam ustaznya tak ada masalah juga mereka. Intinya apa itu? Intinya bertaubat kepada Allah, itu yang pertama. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Bersabar kepada Allah. Iya kan? Karena wanita itu diciptakan bengkok kan? Jangan paksa luruskan, patah. Iya kan? Ya pelan-pelan lah. Diikuti ritmenya. Marah dia mawa. Kalau marah juga awak diam, marah sedikit, kan begitu kan? Jadi cuma pandai-pandai lah kan begitu. Tapi itu ada hubungannya sama dosa kita. Yang berikutnya, ta'siru umuri alaihi, fala yattajihu li amri illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw mu'tasiran alaihi. Begitu juga ta'siru umurihi, sukar dia persoalan apapun, ada masalah sukar bagi dia, semuanya sukar. Disuruh dia berdagang, dikasih modal, alah nanti rugi. Belum lagi kerjakannya, sudah tergambar dia kesukarannya. Itu udah bagian dari suka. Buat begini, nanti begini. Buat nanti begini. Akhirnya tak jadi dia bekerja. Diprediksikannya ke depan yang bukan
apa namanya itu, yang bukan urusan dia sebenarnya, hanya dugaan-dugaan saja. Begitu ada masalah berat jadinya bagi orang mengurus KTP mudah, iya kan? Dia mengurus KTP berbelit-belit, begitu. Contoh ini bukan contoh, tak cocok ya, karena kita mengurus KTP sini mudah ya. Luar biasanya negeri kita ini mudah mengurus KTP. Atau hal yang lain lah, iya kan? Mengurus sukar berbelit-belit. Iya. Tapi ada orang ditengok masalahnya itu setahun tak selesai, tapi cukup hanya 1 bulan selesai masalah. 1 bulan selesai masalah. Iya. Jadi ta'sir umurih. Yang kedua apa? Zulmatun yajiduhu fi qalbihi haqiqah. Apa itu? Gelap di dalam hatinya, kegelapan yang disemaikan di dalam hatinya. Kenapa? Dosa itu membuat kita gelap. Gelap mata, gelap itu, gelap ini. Itu sebabnya dosa. Coba misalnya, ini sama-sama orang tidak punya makanan. Sama-sama tak punya makanan. Tapi kan dalam keadaan darurat. Misal, berbeda orang yang ahlul maksiat dan ahlul ta'ah menyikapi. Kalau ahlul ta'ah menyikapinya apa? Dia bersabar. Dia berikhtiar, dia bersabar, dia berdoa kepada Allah. Tapi kalau ahlul maksiat, dosanya memerintahkan dia untuk mencuri. Dosanya menyuruh dia untuk memalak. Dosanya menyuruh dia untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Beda. Kenapa yang satu nggak ada beban dosa? Maka tersingkap basirah baginya. Kecerdasan bagi dia menembus hari akhirat. Yang satu tertutup. Makanya dia mengambil jalan instan. Yang dia ambil jalan instan. Mencuri. Ambil harta orang lain. Akhirnya apa? Itu menyelesaikan masalah? Tidak. Kalau ketahuan dia ditangkap atau dibal-bal orang. Kalau tak ketahuan, lebih parah lagi. Dia akan habit dengan tindakan begitu, terus menerus. Atau dia akan memakan yang haram, maka di dalam tubuhnya ini ada darah daging yang haram. Capek pun dia berdoa kepada Allah, Allah tolak doanya. Rabbi. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram. Jadi ikhwah, gelapnya dalam hati manusia itu disebabkan apa? Disebabkan itu tadi. Inna lil hasanati dhiya'un fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq. Bahwasanya kebaikan itu cahaya. Kebaikan itu cahaya. Kalau ada orang melihat orang yang salih, orang yang bertakwa, bukan karena kecemburuan dia akan mengakui, melihat wajahnya itu walaupun pas-pasan, hidungnya pesek, matanya besar, kulitnya hitam, tapi melihat wajahnya itu apa namanya itu ya, nggak ada kebencian begitu. Iya kan? Kecuali kita memang apa namanya itu ada kedengkian, ada hasad, itu beda. Kalau dia objektif. Jadi sesungguhnya kebaikan itu dia fil wajh, akan memancarkan cahaya di wajah. Al-hasanah. Wa nuran fil qalbi, cahaya dalam hatinya. Cahaya di dalam hatinya. Agar mudah dia menangkap kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Tapi sebaliknya kalau kemaksiatan itu apa? Zulmah. Menengok wajah takut orang. Lama, seram, katakan begitu. Seram. Tapi Ustaz, ada yang orang takwa itu agak segan kita melihatnya. Itu bukan itu kewibawaan. Kadang-kadang Allah karuniakan kewibawaan pada wajahnya, orang segan menengok dia. Tak sembarangan orang. Iya kan? Mencandainya pun kadang-kadang sukar orang, agak segan-segan orang. Itu adalah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun orang bercanda, dipilihnya diksi katanya, jangan tersinggung nih kawan ini kan begitu. Itu dia. Tapi kalau ahlul maksiat itu akan mendegradasi dirinya, orang akan sepele sama dia. Akan sepele sama dia.
Kalaupun ada orang menghormatinya mungkin karena hartanya banyak, siap ketua. Tapi kalau di belakang habis dikatainya itu kan. Iya kan. Jangan lebih jumpa aku dengan ini kata gitu kan. Tapi kalau coba siap ketua. Iya, siap ketua semua kan begitu. Jadi ikhwah, itu tak dibuat-buat. Enggak dibuat-buat. Tak mesti dia ganteng kan? Nah, tapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata siapa? Ibnu Abbas, "Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi." Jadi kebaikan itu membuat cahaya di wajah, nur dalam hati, keluasan pada rezeki, wa quwwatan fil badan. Kekuatan pada badan dia untuk melakukan ketaatan. Tidak harus dia binaragawan. Kan banyak orang azan di masjid tak kuat lututnya untuk berjalan. Padahal kalau main bola, iya kan, 3 ronde, 4 ronde dia. 1 istirahat, lagi main sekali lagi kan. Sanggup dia. Hiking sanggup dia ke gunung. Kemana? Sanggup. Tapi azan melangkahkan kakinya dari rumah kamu tak sanggup dia. Kenapa? Tidak kuat jasad untuk melakukan ketaatan. Untuk melakukan ketaatan. Jadi kuatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan dia dicintai dalam hati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mencintai dia. Orang-orang yang bertakwa mencintai dia. Mencintai dia. Siapa yang memusuhi dia? Ahlul maksiat. Itu kawan tuh sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit ini, sikit itu. Ini bahaya ini kan begitu. Nah. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hati orang yang beriman ditumbuhkan mahabbah untuk dia. Itu sebagaimana hadis Nabi SAW. Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintai dia." Lalu Jibril pun mencintai orang itu. Dan Jibril katakan pada penduduk langit, "Wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintai kamulah dia." Penduduk langit pun mencintai. Penduduk langit mencintai orang itu. Lalu Allah sematkan bagi penduduk bumi juga untuk mencintai. Orang-orang yang beriman mencintai. Orang beriman mencintai. Jadi itu ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lisayatis sawadan fil wajah. Justru kata Ibnu Abbas, kemaksiatan itu, keburukannya itu membuat wajahnya kelam. Buat wajahnya kelam. Walaupun putih, tapi kelam nampak orang. Iya kan? Wa zulmatan fil qalbi, gelap hatinya. Gelap hati. Akhirnya ungkapannya pun kalau dilihat wajahnya secara fisik gantengnya luar biasa. Tapi orang enggak suka melihatnya. Bahasanya tajam, ininya itu dan ini sebagainya. Iya kan? Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Wa wahanan fil badan, dia lemah dalam badannya. Artinya apa? Lemah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsan fil rizqi, dan Allah kurangi rezekinya. Ya. Wa ba'datan fi qulubil khalqi, dan makhluk Allah tidak menyukainya. Itu efek dari dosa. Tambah satu lagi ya, masih ada waktu ya, sekitar berapa menit. Wa annal ma'asi tuhinul qalb wal badan. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu, langkah ya, sama dengan ini, satu pengertian. Hirmanut ta'ah. Allah haramkan kepada dia ketaatan. Allah haramkan kepada dia ketaatan. Allah halangi dia melakukan ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatan illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badal wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra. Efeknya lebih parah lagi. Dia tidak melakukan ketaatan dan orang pun dicegahnya melakukan ketaatan. Ada itu, banyak itu. Dia tidak mau melakukan ketaatan itu. Tapi kalau untuk dia saja nggak jadi masalah, orang pun dicegahnya. Ya. Orang dihalang-halanginya. Dihalang-halanginya untuk melakukan ketaatan. Untuk ngajikah, untuk sholatkah, untuk apapun itu.
dihalang-halanginya. Dibuatnya orang itu terlena bersama dia. Akhirnya tidak salat. Iya. Akhirnya tidak melakukan kebaikan. Akhirnya tidak berinfak. Akhirnya tidak ngaji. Akhirnya tidak. Jadi kenapa? Itu efeknya bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Karena begini. Ini kita mengaji. Usahakan yang mengajarnya. Orang yang membuat fasilitas pengajian itu saja itu dapat pahalanya luar biasa. Makanya kita ambil peran sekarang ini. Kalau kan nggak bisa ngajar kita, bagaimana kita bikin satu wadah agar kita belajar, agar orang belajar, itu penting bagi kita. Karena dunia ini sudah fitnahnya, syubhatnya luar biasa. Kita perlu ilmu. Agar kita tidak terjerembab kepada kemaksiatan, kepada kekufuran, kepada syubhat kekafiran, dan seterusnya. Oleh sebab itu tak bisa kita ngajar, buat sarana untuk itu. Bagaimana bisa kita berpartisipasi? Dan pahalanya kan mengalir sama kita. Pahalanya mengalir. Kalau misalnya begini ya, panitia kajian ini. Panitia kajian, badan kenaziran ya. Panitianya. Jadi kalau ada kita di sini mendapatkan ilmu dengan kajian-kajian, iya kan? Dia dapat pahala dari itu. Yang selama hari ini misalnya orang tak tahu tentang wudu, akhirnya tahu berwudu. Orang tak tahu tentang bagaimana sunnah, akhirnya tahu tentang sunnah. Itu kita yang panitia kajian dapat pahala karena kita wasilahnya mendapatkan ilmu. Kemudian ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, wa minha annal ma'asi tazra'u amthalah. Habis waktu? Belum ya? 5 menit lagi ya. Satu lagi kita tambah kalau begitu. Sebahagiannya adalah maksiat itu akan menghasilkan maksiat yang semisal. Maksiat itu nggak mau diam. Kalau kita lakukan satu kemaksiatan, itu akan menggiring pada kemaksiatan berikutnya. Akan menggiring pada kemaksiatan berikutnya. Setelah dilakukan kemaksiatan berikutnya, akan menggiring pada maksiat yang berikutnya. Oleh sebab itu maka payah orang keluar dari jerat-jerat kemaksiatan. Payah. Lain lagi talbisul iblis. Taswis oleh iblis. Lain lagi. Ya. Maksiat itu sendiri akan merangkai maksiat berikutnya. Inna uqubata as-sayyi'ati ba'daha. Karena itu hukuman dari Allah. Kalau enggak bertaubat segera. Kenapa kita diperintahkan segera bertaubat, jangan tunda? Agar tidak terjebak dengan hal ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kamu kepada keampunan Rabb, segera kamu bertaubat kepada Allah. Jangan tunda besok. Jangan tunda 1 jam. Kenapa? Karena kemaksiatan itu, dosa itu, kemaksiatan itu akan menghantarkan pada maksiat berikutnya. Akhirnya kalau kita biarkan lama-lama, kita terjebak dalam lingkaran itu. Sukar untuk keluar. Sukar. Macam orang terjebak narkoba kan? Sukar keluar. Saya dulu kan pernah menjadi tim di dalam rehabilitasi narkoba itu. Sukar. Ada yang sudah kita terapi, sudah sampai beberapa 6 bulan lebih. Udah bagus, udah pakai jenggot, udah sholat yang bagus segalanya. Pulang ke kampungnya, kena lagi. Pulang balik ke situ. Lingkaran itu, kalau kita seperti itulah dosa, maksiat. Kalau kita nggak putus dia dari mata rantainya, nggak ada azam yang kuat, kembali lagi. Jadi sebab itu jangan pernah berkhayal di dalam pemikiran kita agar akan kembali kepada dosa yang sama. Tidak, putus. Astagfirullah. Karena yang bisa menikmati dosa itu syahwat. Syahwat kita yang menikmati itu. Apa? Belum waktu lagi. Yaitu syahwat kita. Baik. Jadi demikian kaji kita. Semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan
Kita semua diberkahi oleh Allah pertemuan kita ini. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.